Teman-teman tahu nggak sih kalau tahu merupakan salah satu makanan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Di balik kesederhanaannya, terdapat proses panjang dan perjuangan para produsen tahu tradisional dalam mempertahankan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alin Putri Wijanti, nomor absen 3, berasal dari kelas 12C. Di sini, dalam video ini saya akan membahas kearifan lokal berupa produk tahu tradisional. Selamat menyaksikan. Kali ini saya sedang berada di Gang Purwo, Sumpyuh, RT 5, RW 3, Kecamatan Sumpyuh yang merupakan lokasi produksi tahu. Saya melakukan wawancara dengan Bapak Ponimin, seorang produsen tahu rumahan yang telah menjalankan usahanya selama sekitar 20 tahun. Usaha ini termasuk home industry, di mana seluruh proses produksi masih dilakukan secara mandiri dan tradisional. Hasil produksi tahu ini didistribusikan kepada pedagang di pasar yang menjadi target utama penjualan, terutama di pasar Sumpyuh ya. Dalam satu hari, Bapak Ponimin mampu memproduksi sekitar 40 kg tahu putih. Proses pembuatan tahu dimulai dari perendaman kedelai selama 1 hingga 3 jam, lalu dicuci bersih dan digiling dengan tambahan air sehingga sari kedelai keluar. Hasil gilingan tadi dimasak hingga mendidih menggunakan bahan bakar merang. Kemudian disaring untuk memisahkan sari kedelai dan ampasnya. Sari kedelai difermentasi dengan bahan alami, bisa menggunakan cuka, air jeruk nipis, air asam, atau bahkan air gula Jawa. Proses selanjutnya adalah pencetakan. Pencetakan masih menggunakan proses tradisional karena masih ditindih menggunakan batu yang kemudian didiamkan selama 10 hingga 15 menit. Setelah didiamkan, dapat dipotong dan siap untuk dijual. Harga tahu yang ditawarkan bervariasi tergantung ukuran. Tahu kecil dijual sekitar Rp2.000 per plastik, sedangkan tahu besar berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per plastik. Pedagang juga sering memesan tahu dalam jumlah yang besar loh teman-teman, seperti 1 ember per pesanan. Menurut Bapak Ponimin, jumlah pengusaha tahu di daerah Sumpyuh terus menurun. Dahulu terdapat sekitar 20 pengusaha tahu, namun kini hanya tersisa 3 orang. Banyak yang beralih ke usaha lain dan sebagian tidak memiliki penerus karena anak-anaknya tidak ingin melanjutkan usaha tahu. Selain itu, harga bahan baku yang semakin mahal menjadi tantangan besar. Sementara permintaan pasar menginginkan tahu dengan kualitas bagus tetapi harga yang murah, sehingga keuntungan yang diperoleh produsen semakin kecil. Satunya pakai kedelai hijau mahal, sedangkan kita jualan pada nggak mau naik, maunya yang gede tapi yang murah yang gede. Ya gue akhirnya pakai begituan, yang pakai pengembang pemadat Gibson. Iya, asal yang pakai pemadat Gibson itu langsung disiram langsung segitu, nggak kempes, nggak nyusut. Kalau yang pakai laru tradisional itu semakin hari kita siram air panas itu semakin mengecil, tapi semakin padat, semakin mengecil, dalamnya itu bolong-bolong kayak rumah rayap. Itu yang tradisional. Kalau yang pakai Cioko atau pakai itu yang pemadat itu kenyal, nggak bolong-bolong, dalamnya padat. Guru itu bedanya, membedakan antara tahu tradisional sama tahu yang modern tapi nggak sehat.
Jadi teman-teman, dari wawancara ini kita dapat memahami bahwa usaha tahu tradisional membutuhkan ketekunan dan komitmen yang tinggi. Meski menghadapi banyak tantangan, produsen tahu seperti Bapak Ponimin tetap bertahan demi menjaga kualitas, kesehatan, dan keberlangsungan usaha lokal.